Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Anamboteta Siregar dengan NIM 2403061010 dari Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa proses pada metabolisme protein, yaitu penjelasan tentang proses reaksi transminasi, proses reaksi deaminasi, deaminasi oksidatif, deaminasi non-oksidatif, proses sintesis urea, sintesis asam amino, dan yang terakhir sintesis heme. Yang pertama ada reaksi transminasi. Proses transminasi merupakan proses katabolisme yang melibatkan proses pemindahan gugus amino satu dengan yang lainnya. Bahan baku untuk reaksi ini adalah sepasang asam amino dan sepasang asam keto. Dalam proses ini, gugus amino akan dipindah ke salah satu dari 3 senyawa keto. 3 senyawa tersebut adalah asam pirufat, oksaloasetat, dan alpha ketoglutarat. Pada transminasi terdapat 2 enzim yang mempengaruhi, yaitu glutamat transminase dan alanin transminase. Hasil dari reaksi transminasi adalah asam glutamat, di mana reaksi ini bisa terjadi dalam cairan sitoplasma ataupun mitokondria pada makhluk hidup. Di sini saya juga akan menyebutkan contoh reaksi transminasi. Yang pertama ada alanin plus alpha ketoglutarat, pirufat plus glutamat, dan yang kedua ada aspartat plus alpha ketoglutarat menjadi oksaloasetat atau OAA plus glutamat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi deaminasi. Secara umum, deaminasi terbagi atas 2 proses, yaitu deaminasi oksidatif dan deaminasi non-oksidatif. Pertama, saya akan menjelaskan proses deaminasi oksidatif terlebih dahulu. Deaminasi oksidatif merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam okso. Biasanya deaminasi ini terjadi pada saat malam hari ketika makhluk hidup sedang tidur, dan tempatnya terdapat di hati. Bahan baku atau substrat utama adalah reaksi deaminasi oksidatif adalah asam amino, terutama glutamat. Enzim yang digunakan dalam proses ini adalah enzim glutamat dehidrogenase. Hasil dari proses ini adalah nitrogen dan non nitrogen, yaitu seperti alfa ketokutarat, NADH, dan NH3 atau amonia. Contoh reaksi dari proses ini adalah glutamat plus NAD plus H2O menjadi alpha ketoglutarat plus NADH plus NH3. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang deaminasi non-oksidatif. Deaminasi non-oksidatif adalah proses perubahan sering menjadi asam pirufat yang dihasilkan dari proses katalis dengan bantuan enzim serin dehidratase. Bahan baku dalam proses ini adalah serin dan treonin, sedangkan enzim yang digunakan adalah serin dehidratase atau untuk serin. Treonin dehidratase atau untuk treonin, produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah pirifat alpha menjadi ketobutirat dan amonia NH3. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang proses sintesis urea. Proses sintesis urea adalah proses metabolisme di hati yang mengubah amonia atau NH3 dan zat toksik hasil deaminasi asam amino menjadi urea yang tidak beracun dan dapat dibuang melalui urin oleh ginjal. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses ini adalah NH3, CO2, aspartat, ATP, ornitin. Sedangkan enzim yang digunakan ada CPS1, OTC, argininosuksinat sintetase, argininosuksinat liase, dan arginase. Produk akhir dari proses ini adalah urea, fumarat, dan ornitin. Saya juga akan menyebutkan 5 reaksi yang terjadi pada siklus sintesis urea. Yang pertama ada NH4 plus CO2 plus 2 ATP menjadi karbamoil fosfat yang kedua karbamoil fosfat plus ornitin menjadi citrulin. Yang ketiga ada citrulin
plus aspartat plus ATP menjadi argininosuksinat. Lalu yang keempat ada argoninosuksinat menjadi fumarat plus arginin, dan yang terakhir ada arginin plus H2O menjadi ornitin plus urea. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintesis asam amino. Sintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa-senyawa sederhana di dalam tubuh. Bahan baku yang digunakan untuk proses ini adalah senyawa dari jalur metabolisme seperti pirufat, oksaloasetat, dan alfa ketoglutarat. Gugus amino dari glutamat atau glutamin serta energi atau ATP. Enzim utama yang digunakan dalam proses ini adalah transminase, glutamat dehidrogenase, glutamin sintetase, asparagin sintetase, dan serin hidroksimetil transferase. Produk akhir sintesis asam amino adalah asam amino non esensial yang digunakan untuk membentuk protein dalam memenuhi kebutuhan tubuh. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang sintesis heme. Sintesis heme adalah proses biokimia dalam tubuh untuk membentuk heme, yaitu molekul untuk menjadi komponen penting dari hemoglobin, mioglobin, sitokrom, dan enzim lain yang mengandung zat besi. Bahan baku dari sintesis ini adalah glisin, susili, CoA, Fe2+ atau besi, ATP, dan NADPH. Enzim yang digunakan adalah ALA sintetase, porfobilinogen, deaminase, fosfokelatase, dan lain-lain. Hasil akhir atau produk akhir yang dihasilkan dari sintesis heme ini adalah heme itu sendiri. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.